Oke, nah untuk yang nomor 1, di sini kita dikasih soal, misalkan x, y itu menyatakan koordinat suatu titik pada bidang kartesius dengan x tambah y tidak sama dengan 0. Berarti di sini kita tahu x itu kan nggak sama dengan min y ya. Terus apakah x kurang dari y? Nah, untuk yang nomor 1 ini pertanyaannya itu kan apakah. Nah, kalau apakah itu pasti jawabannya itu antara ya atau tidak. Nah, jadi mau jawaban iya atau enggak itu nggak masalah. Yang penting dia menjawab, asal jangan tidak menjawab sama sekali atau terdapat dua jawaban sekaligus. Nah, yang ditanya di sini itu kan x kurang dari y. Nah, berarti kalau mau menjawab x kurang dari y atau enggak, berarti kan kita harus tahu nilai x dan nilai y, atau ada persamaan yang ngasih tahu kalau memang x itu kurang dari y atau lebih besar dari y. Oke, kita cek dulu untuk pernyataannya. Nah, untuk pernyataan pertama, kita dikasih x ditambah y itu sama dengan 3. Nah, terus kenapa kalau udah x tambah y sama dengan 3? Kita nggak bisa nentuin ya. Di sini kan ada dua variabel, tapi hanya dalam satu persamaan. Dan kita tahu, paling tidak untuk menyelesaikan dua variabel atau mencari nilainya, kita butuh dua persamaan. Nah, jadi di sini kita nggak tahu nilai x dan nilai y. Berarti pernyataan pertama itu belum bisa menjawab. Nah, kalau misalkan belum bisa menjawab, kita cek untuk pernyataan yang kedua. Nah, untuk pernyataan kedua, ingat, sebelum masuk pernyataan kedua, lupakan dulu pernyataan yang pertama. Ya, kita harus move on lah ya. Nah, di pernyataan kedua ini, kita dikasih x kuadrat min y kuadrat itu sama dengan 3 dikali x min y. Nah, kita tahu untuk x kuadrat min y kuadrat, kalau kita jabarkan, itu bakal jadi x tambah y dikali x min y. Nah, untuk x min y-nya kan udah sama nih ya. Berarti di sini kita tahu untuk x tambah y sama dengan 3. Nah, di pernyataan kedua kita dapat x tambah y ini sama dengan 3, guys. Terus kenapa kalau x tambah y sama dengan 3? Kita masih nggak tahu nilai x dan y, karena siapa aja itu bisa kalau ditambahin hasilnya 3. Ingat, di sini ada dua variabel. Berarti paling enggak kita butuh berapa persamaan? 2. Nah, kalau dari sini kita bisa tahu untuk yang nomor 2 juga belum bisa menjawab. Nah, kalau udah sama-sama nggak menjawab, kita gabungin ke dua pernyataannya. Kita cek ya. Nah, di pernyataan pertama kita kan dapat x tambah y sama dengan 3. Nah, di pernyataan kedua kita juga sama-sama dapat x tambah y sama dengan 3. Nah, ini masih punya atau masih cuman punya satu persamaan aja. Kita nggak punya persamaan lain selain x tambah y sama dengan 3. Berarti di sini kita juga masih belum bisa menjawab walaupun mereka udah digabungin. Berarti jawaban untuk yang nomor 1 itu yang E, di mana pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan, guys. Gimana? So easy kan? Lanjut untuk yang nomor 2. Nah, di nomor 2 ini kita dikasih soal yang unik ya. Nah, di sini kita punya soal itu setiap tat adalah tit. Oke, setiap tat adalah tit. Nah, terus ada 17 tit yang juga tut. Nah, di sini tuh yang sama-sama tut itu cuman ada 17. Oke, 17 tit itu sama dengan tut. Ini bukan sama dengan sih sebenarnya, tapi juga bernilai ya. Juga. Nah, ini tak tulisin. Oke. Terus tidak ada tat yang tut. Oke, di sini berarti nanti tat itu tidak sama dengan tut. Jadi mereka nggak bakal saling ketemu. Nah, jika banyak tit ada 26, nah oke, kita tulis di sini titnya itu ada sebanyak 26 dan 8 diantaranya tidak tat dan juga tidak tut. Nah, maka banyaknya tat adalah, nah, untuk si titnya kan 26. Berarti nanti memungkinkan berapa kali sih dia gak tut kan kayak gitu. Berarti nanti dari 26 ini kita bagi aja 17. Nah, kalau 26 dibagi 17 itu kan sebenarnya 1 ya, menyisakan. Nah, tapi kalau dia memang dimulai dari tit yang pertama, di sini kan ada tit. Nah, kayak gitu ya, dan seterusnya. Tapi kalau seandainya si titnya mulai dari katakanlah yang kedua, dia nanti bakal ada tit lagi sebelum tit yang ke 26. Maksudnya ada tut lagi, dia bakal ada bilangan yang ke 17. Berarti sini nanti bakal ada 2 tut. Terus yang ditanyakan
bacanya sitat nih. Nah, sitat ini dia itu nggak ada 8 diantaranya yang juga tidak tat. Nah, berarti dari dua di sini mereka kan selisihnya 17. Nah, berarti nanti kalau seandainya dia mulai dari awal, berarti nah ini katakanlah mulainya sitat. Nah, berarti nanti cari yang nggak bersentuhan dengan tut. Nah, kalau katakanlah ini yang bersentuhan dengan tut, nah ini kan tat, berarti ini kan nggak boleh, nanti nggak boleh. Berarti dari dua ini paling enggak pasti sih sebenarnya ada aja yang bersentuhan kan, salah satu. Berarti dari dua ini nanti tinggal dikurangi satu, berarti sitatnya itu tinggal satu aja. Tuh gimana, gampang kan? Oke, lanjut untuk yang nomor 3. Nah, ini nomor 3 ini soal yang sering kita jumpain ya, yaitu kita mencari himpunan yang diarsir. Ingat, tipsnya untuk ngerjain soal yang kayak gini itu jangan bikin persamaannya, tapi langsung kalian cobain opsinya. Karena apa? Mengarsir itu bakal lebih cepat daripada kalian membuat opsi. Oke, di sini kita gambar dulu untuk diagram Venn-nya. Nah, ini A, ini B, ini C. Nah, untuk yang opsi A, kita dikasih A irisan B dikurangi C. Kita gambar dulu untuk A irisan B. Berarti kan yang dipunyain A dan yang dipunyain B. Nah, yang ini ya. Terus dia dikurangi C. Berarti kan yang ada C-nya itu harus hilang. Nah, si C itu kan yang ini. Nah, berarti yang di daerah lingkaran oranye itu harus dihapus. Nah, ini kan masuk dalam lingkaran oranye ya. Nah, berarti persamaannya itu tinggal yang ini aja. Nah, ini kan udah sesuai sama soal yang diminta ya. Nah, berarti udah pasti jawabannya yang A. Perlu nggak sih kita cek yang lain? Ingat, nggak perlu. Karena apa? Itu pasti buang waktu aja guys. Gimana? Gampang kan soal yang ini? Lanjut untuk yang nomor 4. Nah, di nomor 4 ini kita ketemu soal yang operator ya, soal yang relatif mudah lah ya sebenarnya. Nah, terus di sini operator pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan A operator B sama dengan ini ya, A pangkat 3 ditambah 3AB dikali A tambah B tambah B pangkat 3. Nah, di sini ada yang unik. Karena apa? Kalau kalian sadar untuk A operator B, dia itu sebenarnya bentuk penjabaran dari A ditambah B pangkat 3. Jadi untuk A kuadrat ditambah 3AB dikali A tambah B pangkat 3 itu sebenarnya dari A tambah B pangkat 3. Nah, jadi kita gunakan operator ini aja ya, yang lebih mudah. Kalau misalkan kalian mau cobain satu-satu ya nggak masalah sebenarnya. Oke, nah di sini yang ditanyakan itu 1 operator min 1 operator 1 operator min 1 operator 1. Oke, karena nggak ada kurungnya, berarti kita kerjain dulu dari depan. Nah, di depan ini kita kerjain dulu si 1 operator min 1 dengan A-nya 1, B-nya min 1. Berarti kalau kita masukin operator, dia kan A tambah B pangkat 3. Berarti jadi 1 tambah min 1 pangkat 3. Nah, 1 tambah min 1 itu kan 0. Nah, berarti di pangkat 3 dia akan menghasilkan nilai 0 juga. Jadi bentuknya tinggal 0 operator 1 operator min 1 operator 1. Oke, lanjut. Sekarang kita kerjain 0 operator 1. Nah, untuk 0 operator 1 berarti kan dia 0 tambah 1 pangkat 3. Nah, 0 tambah 1 itu kan 1, dipangkatin 3 dia menghasilkan nilai 1 tetap. Nah, ini jadi tinggal 1 operator min 1 operator 1. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, terus 1 operator min 1. Nah, untuk 1 operator min 1 sebelumnya kan udah kita kerjain ya. Yang di awal ini itu menghasilkan nilai 0. Berarti dia nanti bakal jadi 0 operator 1. Sama, untuk 0 operator 1 mereka juga udah sempat kita kerjain ya. Nih, 0 operator 1 itu akan menghasilkan nilai 1. Berarti nanti dia bernilai 1. Jadi jawaban untuk yang nomor 4 itu yang B. Gimana? So easy kan? Next nomor 5. Nah, di nomor 5 ini kita dikasih bilangan ganjil 8 angka yang dapat dibentuk dari semua angka. Nah, ini angkanya ada
1, 2, 3, 4, dan 8. Dengan selain 1 dan 3 itu muncul tepat 2 kali guys. Berarti nanti si 2-nya ada 2, 4-nya ada 2, 8-nya juga ada 2. Nah ini kalau kita hitung sih memang ada 8 angka ya. Jadi pas untuk memenuhi 8 angka yang diinginkan. Nah untuk banyaknya kita susun dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah karena yang diminta angka ganjil, nah berarti yang belakang ini harus kita perhatikan dulu. Nah karena yang di belakang harus diperhatikan, berarti kan mereka cuma bisa diisi angka 1 atau 3 aja. Kebetulan 1 sama 3 itu mereka cuma ada 1. Oke, berarti yang boleh mengisi di belakang itu cuma ada 2 angka aja. Nah ini nanti kan dipilihnya cuma salah satu aja ya. Berarti nanti salah satunya bakal ikut diacak di depan guys. Oke, sisanya di sini kan ada 7 nih ya. 7 kotak atau 7 bilangan yang harus kita acak. Ingat, cara cepatnya kalau mau ngacak 7 bilangan dari 7 itu tinggal 7 faktorial. Cuman di sini kita ada yang kembar ya. Siapa aja yang kembar? Di sini ada 2, 4, ada 2 juga, dan 8-nya ada 2. Nah, ini tinggal kita bagi 2 faktorial dikali 2 faktorial kali 2 faktorial, karena masing-masing angka itu kembarnya 2. Nah, ini langsung kita jabarin aja. Untuk 7 faktorial itu kan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 2 kali 2. Nah ini 2 sama ini, terus 4 sama 2 yang ini, habis ya. Oke, tinggal kita kaliin aja. Nah di sini untuk 3 kali 5 itu kan 30 ya. 6 kali 5 kan 30, kali 3 90, dikali 7 630. Jadi jawaban yang nomor 5 itu yang C, yaitu sebanyak 630 guys. Gimana? Gampang kan? Oke, lanjut untuk yang nomor 6. Nah, di nomor 6 ini kita dikasih jumlah 2 bilangan asli genap yang lebih kecil dari 9 adalah A. Nah, untuk A-nya, nah ini kan bisa aja katakanlah X ditambah Y dengan X dan Y itu bilangan genap kurang dari 9. Terus jika A merupakan hasil kali dari 2 bilangan prima, nah si A ini hasil kali juga tapi dari 2 bilangan prima, katakanlah P dikali Q. Nah dengan P dan Q itu bilangan prima. Oke, maka nilai A yang tidak mungkin. Nah ini kita cari yang tidak mungkin guys. Berarti harus melanggar salah satu atau 2 peraturan sekaligus. Nah kita cek aja langsung ya. Untuk yang nomor 1. Nah nomor 1 ini kita dikasih angka 6. Ada nggak sih bilangan genap yang dijumlah itu 6? Tentu ada ya. Yaitu dari 2 ditambah 4. Yaitu bilangan genap yang kurang dari 9 kalau dijumlah 6. Berarti syarat pertama dia memenuhi. Terus kita cek lagi, apakah ada nggak sih 6 itu hasil kali dari 2 bilangan prima? Ternyata ada juga, dari 2 dikali 3, dengan 2 dan 3 itu bilangan prima. Berarti dia memenuhi syarat yang kedua. Nah dari sini kita tahu yang nomor 1 itu kan memenuhi, tapi yang diminta itu yang tidak mungkin. Berarti yang nomor 1 itu salah. Nah kalau yang 1 salah, otomatis yang nomor 3 juga salah. Oke, lanjut kita cek nomor 2. Nah di nomor 2 ini kita dikasih angka 10. Ada nggak sih bilangan genap yang kurang dari 9 yang jumlah 10? Tentu ada ya, dari 2 ditambah 8. Berarti dia memenuhi syarat yang pertama. Habis itu kita cek syarat yang kedua. Si 10 ini harus hasil kali bilangan prima. Ternyata ada juga, dari 2 dikali 5. Nah berarti si nomor 2 ini dia memenuhi syarat yang kedua, benar. Nah karena si nomor 2 ini pasti A, berarti kan dia juga salah karena yang dimintanya tidak mungkin. Nah karena 1, 2, 3 salah, otomatis pasti jawaban yang benar itu cuman yang
4 aja guys. Jadi jawabannya yang D. Nah untuk yang seperti ini kalian nggak perlu ngecek jawaban yang D. Oke, gimana? Gampang kan? Oke, lanjut untuk yang nomor 7. Nah, di nomor 7 ini kita dikasih nilai S itu antara -1 sampai 1 guys. Nah, ini. Oke, terus manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Oke, di sini nomor P, si P-nya itu kan X pangkat 4, si Q-nya ini agak ribet nih. Kita sederhanakan dulu yang Q. Nah, di mana kita tahu Q itu bernilai X kuadrat dikali X pangkat 3 dipangkatin 4 per X pangkat 5 pangkat 2. Nah, pangkat dipangkatin itu kan dikali ya. Berarti yang ini nanti akan dikali. Berarti akan menghasilkan nilai X kuadrat dikali X pangkat 12 per X pangkat 10. Nah, terus kita tahu juga kalau pangkat itu dikali berarti dia nanti ditambah. Sedangkan kalau dibagi dia nanti dikurang. Berarti ini nanti tinggal X pangkat 14 per X pangkat 10 menghasilkan X pangkat 4 karena dari 14 dikurangi 10. Nah, ternyata di sini si Q juga bernilai X pangkat 4. Nah, karena si P juga bernilai X pangkat 4, berarti di sini nanti jawabannya yang C, di mana kuantitas P itu sama dengan kuantitas Q. Gimana? Gampang kan? Oke, next untuk yang nomor 8. Nah, di nomor 8 ini kita dikasih trapesium siku-siku ABCD. Nah, dengan beberapa ukuran, guys. Oke, kita kan dikasih ukuran-ukurannya ini ya. 1 sampai 4. Nah, agar luas trapesium ini merupakan bilangan bulat. Nah, ini bilangan bulatnya harus kita ingkarin. Bilangan bulat, maka ukuran trapesium yang memenuhi adalah pertama kita harus tahu dulu rumusnya luas trapesium itu apa sih? Nah, rumusnya luas trapesium itu kan setengah A ditambah B dengan A dan B itu sisi sejajar. Nah, dalam kasus ini siapa sisi sejajarnya? Yaitu si AB sama si CD. Oke, nanti dikali sama tinggi. Agar luas ini menjadi bilangan bulat, berarti ketiga aspek yaitu A, B, dan tinggi itu harus bilangan bulat juga. Oke, kita cek ya di sini ya. Oke, untuk nomor 1 kita dikasih AB-nya 9. Terus CD-nya 6, BC-nya 5. Nah, dari sini kan kita nggak tahu tinggi ya, tapi tinggi bisa kita cari dari Pitagoras yang ini nanti. Nah, kalau yang atas 6 yang bawah 9, berarti sisanya kan tinggal 3 ya. Nah, kalau dalam segitiga siku-siku kita tahu ya, untuk kalau miringnya 5 dan salah satu sisi tegaknya itu 3, pasti sisi yang lainnya itu bernilai 4 karena mereka triple Pitagoras. Nah, dari sini kita tahu sisi sejajarnya itu 6 dan 9, tingginya juga 4. Nah, mereka semua bilangan bulat ya. Oke, dari sini kita bisa pastikan kalau luas dari susunan angka ini akan menghasilkan bilangan yang bulat tanpa perlu kita hitung. Oke, nah berarti nomor 1 itu jawabannya benar. Nah, kalau nomor 1 benar, berarti nomor 2 juga nomor 3 juga benar. Oke, kalau sudah kita cek untuk yang nomor 2. Nah, untuk nomor 2 ini kita dikasih AB-nya 16, sini 16, terus CD-nya 10, si BC-nya juga 10. Ini sama kayak tadi ya, kita cari tingginya dari Pitagoras. Nah, Pitagorasnya ini kita tarik. Nah, kalau yang atas 10 bawah 16 berarti kan sisanya 6. Oke, dari sini kita juga tahu kalau tingginya pasti 8 karena segitiga siku-siku ini membentuk triple Pitagoras juga. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau mereka semua udah menjadi bilangan yang bulat, pasti luasnya juga akan menghasilkan luas dengan bilangan yang bulat. Berarti nomor 2 juga benar. Berarti tinggal kita cek untuk yang nomor 4. Nah, untuk yang nomor 4 kita dikasih AB-nya 12, terus CD-nya 6 dan BC-nya 9. Nah, dari sini kita nyari tinggi sama dengan cara yang kayak tadi ya. Ini kita tarik. Nah, kalau yang atas 6 berarti yang bawah si ini juga 6.
Nah, 6 dan 9 itu kan bukan merupakan ini ya, triple Pythagoras ya. Jadi kalau kita mengerjakan dengan Pythagoras, dia akan mendapatkan nilai yang tidak bulat. Nah, karena si tingginya nggak bulat, berarti ini nanti luasnya juga nggak akan menjadi bilangan bulat guys. Berarti yang nomor 4 ini salah. Nah, oke, berarti kita tahu untuk nomor 8 itu jawabannya yang A, yaitu 1, 2, dan 3 aja yang benar guys. Gimana? Gampang kan? Oke, next untuk yang nomor 9. Nah, di nomor 9 ini, jika lingkaran di bawah memiliki keliling masing-masing 11, berapa luas segitiga tersebut? Nah, dari sini kan keliling lingkarannya 11 ya. Jadi ini kita gambar ulang dulu segitiganya, lingkarannya. Nah, terus ada segitiga di dalamnya. Oke. Nah, di sini kan kelilingnya 11, keliling lingkarannya ya. Nah, kita kan tahu kalau si lingkaran kelilingnya itu rumusnya itu 2 pi kali r atau pi kali diameter. Nah, kalau dari sini sih kalau kita identifikasi ya, si sisi dari segitiga ini dia itu nanti 2 kali jari-jarinya ya. Ini kan karena dari pusat ke tepi itu kan jari-jari, pusat ke tepi jari-jari, berarti segini itu nanti bakal jadi diameter lingkaran. Nah, untuk diameter lingkaran sendiri itu bisa kita cari dari kelilingnya. Nah, dimana 11 itu nanti sama dengan pi kali diameter atau 22/7 dikali diameter. Berarti dari sini kita dapat untuk diameternya itu bernilai 77/22. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. Kalau kita bagi 11 nanti dia jadi 7/2. Oke, kita sekarang udah dapat si diameternya guys. Tinggal kita cari luas segitiga. Nah, untuk luas segitiga sendiri itu kan segitiga bisa kita gambar ulang dulu ya. Dengan panjang sisinya 7/2. Ini juga 7/2. 7/2. Nah, kalau luas segitiga itu kan macem-macem ya. Yang penting tuh setengah alas kali tinggi. Nah, kalau misalkan kalian males pakai cari yang tingginya ini, kalian juga bisa pakai cara lain. Misalkan kalian gabungin ke trigonometri atau sebagainya. Nah, kalau karena ini pasti segitiga sama sisi, aku sih lebih suka pakai trigonometri ya. Karena apa? Sudutnya ini udah pasti diketahui, yaitu sebesar 60 derajat. Jadi untuk luas segitiga itu setengah alas, nah kali miring, katakanlah miringnya yang ini ya, aku namain X. Nah, itu nanti dikali X sin theta. Ini biar lebih cepat aja. Dengan alasnya tuh yang pasti yang bawah sih. Sebenarnya alasnya mau siapa aja nggak masalah, dan miringnya mau siapa aja juga nggak masalah. Karena apa? Ini segitiga sama sisi. Oke, tinggal kita hitung aja, sama dengan setengah alasnya 7/2 dikali X-nya 7/2 sin theta. Nah, tetanya ini kan 60 ya. Sin 60 itu setengah akar 3. Nah, ini bisa langsung kita kerjain. Berarti didapat 7 kali 7 kan 49 ya. Terus 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu 2/4, 16 akar 3. Nah, jadi luas segitiga yang ada dalam lingkaran itu 49/16 akar 3. Jadi jawabannya yang D. Gimana? Gampang kan? Oke, next untuk yang nomor 10. Nah, di nomor 10 ini kita suruh merhatiin dua hal berikut guys. Perhatiin ya. Nah, untuk yang nomor 1 itu dikasih A, itu himpunan bilangan faktor berdijit tunggal. Bilangan prima ya. Oke, berarti si A ini isinya ada 2, 3, 5, dan 7. Nah, sedangkan si B itu himpunan faktor prima dari
2, 5, 2. Ini cuma sekedar himpunan faktor primanya aja ya. Oke. Berarti si B-nya 252 ini bisa kita jabarin dulu ya. Nah, ini kalau misalkan ada yang masih kesulitan menentukan faktor primanya, bisa pakai pohon faktor. Mulai dari pembagian 2. Nah, ini kan tinggal 126. Bagi 2 lagi tinggal 63. Nah, karena udah bagi 2 nggak bisa, berarti dibagi 3. Berarti ini tinggal 21. Terus ini 3. Ini tuh 7. Berarti si B itu nanti karena himpunannya doang, berarti yang itu adanya cuman ada 2, 3, dan 7. Nah, di bawah ini pernyataan yang benar adalah, nah dari sini kan kita tahu ya kalau B itu masuk himpunan anggota A secara keseluruhan. Berarti nanti jawaban yang tepat itu yang B, di mana B itu menyatakan himpunan anggota dari A. Oke, gimana? Gampang kan?